Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak sekalian. Apa? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan nikmatnya kepada kita, anak-anakku ya. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu kita masih dikasih kesempatan untuk belajar. Dan belajar, anak-anakku, merupakan nikmat yang paling belit, yang paling besar. Ya. Nih, Ustaz ceritakan nih kisah. Perhatikan nih. Ya, ada kisah bagaimana para ulama itu semangatnya belajar. Ya. Yaitu kisahnya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini, ngobrol sendiri. Ini perhatikan nih. Abdullah bin Abbas ini, anak-anak sekalian, bagaimana rajinnya semangat menuntut ilmu agama. Suatu ketika beliau mendatangi sahabat yang menghafal satu hadis, ya, yang dimana Abdullah bin Abbas tidak tahu hadisnya. Kemudian beliau datang siang-siang. Kemudian di Mekah itu panas, banyak debu lagi. Udah panas, banyak debu. Akhirnya beliau pun pergi ke rumah sahabat itu, ya, ke gurunya. Kemudian waktu itu ustadznya lagi tidur siang. Beliau tidak mau mengetuk pintunya. Beliau rela duduk berdiri di samping rumahnya sambil menutup dirinya dari dari angin yang ada debunya. Itu bagaimana Abdullah bin Abbas rela menunggu gurunya, ya, menunggu sahabatnya yang menghafal sebuah hadis. Bahkan ada ulama tuh sampai dia sakit. Kenapa? Karena sering dia belajar. Ada yang ulama tuh dia nggak sampai minum-minum lagi. Kenapa? Karena keasyikan baca. Jadi ada orang ngasih dia teh, istrinya teh, ya. Tiba-tiba sampai dingin teh itu nggak diminum-minum. Itu hebatnya orang yang berilmu. Antum, maka antum harus semangat nih. Kalau antum mau jadi orang besar, antum harus belajar ilmu agama. Kalau antum menjadi orang hebat, maka belajar ilmu agama. Kalau antum mau jadi polisi hebat, belajar ilmu agama. Kalau antum mau jadi presiden, maka jadilah presiden yang baik dengan belajar agama. Kalau antum mau jadi perawat, maka belajar agama perawat yang hebat. Ya, jadi agama itu penting. Paham, Tom? Anak-anak sekalian, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair, ya. Nih, adab nih. Adab, ingat duduk yang rapi. Mana duduk rapi antum itu? Harus duduk rapi. Yang kedua, tidak boleh bermain. Tuh kan. Pernah antum lihat ayam kelahi? Kucing kelahi? Kira-kira kalau antum marahin ayam itu, dengar nggak dia? Paham nggak dia? Kenapa? Karena ayam nggak punya akal. Kuda. Pernah antum lihat kuda pakai celana? Kenapa? Karena kuda tidak punya Manusia nih dikasih akal, dikasih nikmat yang sempurna nih manusia itu. Ya. Tuh kan? Kalau ada nih manusia dikasih tahu, kemudian nggak mau nurut, berarti dia nggak punya akal. Ya. Maka antum gunakan nih akalnya itu. Ya, makanya Allah bilang walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Manusia itu, ya, neraka itu diisi oleh manusia dan jin. Kok bisa, Ustaz?
Karena manusia punya hati, nggak digunakan hatinya. Ya. Punya mata, nggak digunakan matanya. Punya telinga, nggak digunakan telinganya itu, Masya Allah. Ya. Maka kalau antum nih nggak gunakan itu semua nikmat Allah itu, maka apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Ta'al. Perhatikan nih. Lihat Ustaz nih. Perhatikan Ustaz. Nih. Kalau Ustaz ngomong, antum tutup anunya maskernya ya, pakai masker. Perhatikan nih, Allah bilang tuh, kalau antum nggak dikasih nikmatnya, nikmat Allah yang Allah kasih, kalau antum nggak mau, maka apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Itu binatang itu kelahi dia. Ya. Pernah antum lihat buaya itu malu? Hewan apa yang suka malu? Kucing. Malu-malu tuh kucing. Kenapa? Karena buaya nggak pernah malu itu. Antum kasih nih kucing nih ikan, nggak mau dia makan langsung. Neo. Tapi kalau antum pergi langsung dimakan. Kalau buaya nih, antum kasih daging, antum dimakan juga. Kenapa? Karena daging antum lebih besar, lebih banyak. Nah. Jadi begitu, ya kata Allah apa? Mereka itu kalau nggak gunakan nikmat Allah, mereka seperti apa binatang. Ya, tapi ya jangan sih tunjuk-tunjuk teman antum. Ya tidak boleh menyebut teman-temannya itu orang-orang itu dengan kata binatang, tidak boleh. Paham? Ya orang yang soleh tidak boleh berkata kotor, tidak boleh menyebut binatang, tidak boleh menyebut yang lain-lain yang jelek-jelek, yang jorok-jorok. Tidak boleh, karena lisannya orang beriman adalah apa? Berpahala. Jadi antum sebut yang bagus-bagus. Nih, adabnya nih, tidak boleh bermain. Yang berikutnya anak-anakku nih, diam dan dengarkan. Coba baca itu, baca. Yang berikutnya. Ini bagi teman antum yang ikut. Tapi bagi antum tidak boleh mengganggu temannya maksudnya. Takut kepada Allah. Kenapa Ustadz? Karena kita ini selalu diawasi oleh malaikat. Kanan, kiri. Yang suka berbuat baik dicatat oleh pakai tangan kanan. Yang suka main-main tangan kiri. Ya, si fulan begini. Ya, dia suka bermain ketika Ustadz Amin menjelaskan. Dia suka ganggu temannya. Dia suka ngajak bicara. Dicatat semuanya sama malaikat. Ya. Nah. Yang berikutnya anak-anakku, nih, Ustadz ingatkan untuk apa? COVID. Harus bertakwa. Kemudian nih, cuci tangannya. Pakai maskernya. Ustadz bicara soalnya. Ya, nih, ini masuk Ustadz. Besok kalau antum ngomong, buka. Yang berikutnya jaga jarak antum. Nah. Kemudian anak-anakku, ya, apa yang kita akan pelajari nih? Kita akan belajar tentang keutamaan akhlak mulia dan bahayanya akhlak jelek. Wah. Apa aja bahayanya Ustadz? Nih, saya akan jelaskan. Ya, naam, tafadhol. Siapa yang puasa? Angkat tangan. Antum puasa ya? Masya Allah, barakallahu fiik, hebat. Mas buka? Mas buka? Wais, Masya Allah. Nih, apa aja keutamaannya? Nih, keutamaan akhlak yang mulia. Unais, baca Unais. Masya Allah, antum baca keutamaan akhlak yang mulia. Besarkan suaranya. Nah, orang yang memiliki akhlak yang bagus, diam, duduk rapi, maka dia mendapatkan apa? Mendapatkan keberkahan dalam menuntut ilmu agama. Jadi misalkan nih, antum lagi belajar nih, tapi Unais lagi ngomong, ya, Unais lagi ngomong sama siapa teman tuh? Fatih.
Nah, Pate lagi ngomong nih, maka apa? Kurang keberkahannya. Kalau lagi ngomong. Tapi kalau antum diam nih, duduk yang rapi, berkah. Apa berkah itu, Ustaz? Keberkahan itu sedikit mendatangkan kebaikan. Ya. Pulang ke rumahnya dicium tangan uminya, ya. Jangan bilang, atau misalkan marah-marah lempar tasnya ke uminya, apalagi nangis, apalagi apa joget-joget, nggak boleh. Yang kedua, Salim baca. Misalkan suaranya. Salim aja. Masya Allah, barakallahu fikum. Nih, orang yang memiliki akhlak yang baik akan dicintai oleh Rasulullah. Ya. Siapa yang mau dicintai oleh Rasulullah? Kalau antum mau dicintai oleh Rasulullah, akhlaknya harus bagus. Karena orang yang dicintai oleh Rasulullah masuk surga. Nah. Yang berikutnya nih, antum baca Mas bukan? Baca, besarkan surat antum. Bagi orang lain, Masya Allah. Nih, ilmu dan amalnya itu berkah dan bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau antum belajar agama nih anak-anakku, abi antum bangga lihat antum bisa ngaji. Umi antum Masya Allah senang tuh lihat anaknya bisa ngaji. Ya. Bahkan masyarakatnya senang sama antum sayang. Ya. Dan apalagi kalau antum bisa udah bisa jadi ustadz kecil. Ya antum ajarkan adik antum ngaji. A, ba. Itu Masya Allah harus amalkan itu. Unes besok nih ajarkan adik-adiknya. Siapa yang punya adik nih? Angkat tangan. Ajarkan tuh adiknya itu. Harus jadi ustadz. Ya, ajarkan. Setiap maghrib isya ajarkan itu. A, ba, ta. Jangan dipukul adiknya. Ya. Jangan jangan dipukul, jangan dibikin nangis adiknya, disayang, dielus. Dipukul antum, senyum gitu. Jangan berantem. Ya. Yang berikutnya nih. Antum mikro. Masya Allah. Kalau antum bahagia dunia akhirat, akhlak yang bagus. Nih, ada sebuah kisah nih. Ada seorang wanita masuk surga gara-gara memberi minum anjing. Kenapa? Karena anjingnya lagi kehausan. Ya. Bahkan ada kucing juga dikasih minum. Kenapa? Karena itulah termasuk akhlak yang bagus, yang baik. Begitu juga nih, kalau ada duri nih di jalan nih, ya, maka ambil, buang dia. Jangan dipasang durinya sengaja, ya, bikin orang tuanya kena juga. Ditaruh ember di atas pintu, ketika dibuka akhirnya jatuh di mukanya. Maka itu tidak baik. Nah, ini keutamaan orang yang memiliki akhlak yang bagus, yang mulia. Yang berikutnya yang kelima, dapat menjaga diri dari sifat yang buruk. Contohnya berbohong, berdusta. Next. Kemudian bahaya. Sekarang kita akan bahas bahaya akhlak tercela. Nih. Hidupnya akan rusak. Yang suka main-main nih, nggak pernah pulang ke rumahnya, maka kerjaannya hanyalah nongkrong di jalan, diculik, dipukul sama orang. Nggak pernah mau ngaji. Yang berikutnya nih, akan dijauhi oleh orang. Kalau antum pelit,
nggak suka berinfak, nggak pernah bantu temannya, maka antum nggak akan dijauhi sama temannya. Yang main-main Ustaz keluarin. Yang ketiga, terhindar dari apa? Ya, terhina di mata manusia. Dan yang terakhir, ini yang akan membuat dia masuk neraka. Sengsara dia di dunia dan di akhirat. Paham tum? Silahkan dibaca, buka buku adab antum. Buka halaman 7. Halaman 7. Ya. Silakan dibaca keutamaan akhlak dan bahayanya akhlak yang tercela. Halaman 7. Nah, barakallahu fiikum. Halaman 7 nih. Ya, halaman 7 aja. Ya. Barakallahu fiikum ya.